Bismillahirrahmanirrahim. Hamda'u bismillahi wa rahmani wa birraibi daimil ihsani. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah menjadikan kewajiban seorang muslim. Abda'u, saya awali ini mengarang kitab Bismillahi dengan menyebut nama Allah, tidak menyebut yang lainnya. Jadi bak di sini banyak ulama mengartikan kurang lebih bak itu punya makna 10 makna bahuruf jar. Namun insya Allah di sini maknanya mustahinan. Apa maksudnya? Musannif mengarang kitab ini dengan kekuatan Allah. Jadi bukan kekuatan pribadi, atau bisa di sini maknanya mutabarikan, mengarang kitab ngalap berkah dulu dengan bismillah. Nama datiah yang dinamainya. Maka wadhahir kaul jelasnya begini, annat tasbih wal ibadah lidawat. Tapi wakilah ada satu kaul juga al-sugairul musamma. Nama itu bukan yang dinamainya, jadi berbeda. Ada dua sisi. Nama ya nama, dat ya dat. Kayak kita nih orang ya orang, nama ya nama kita. Beda. Ada yang berpendapat begitu. Ya. Mereka juga punya dalil. Mana? Lahul asmaul husna. Itu dalilnya. Allah punya nama-nama yang baik-baik. Berarti Allah dat nama ya nama. Itu dalil mereka yang mengatakan ismun gairu ainil musamma, yang namanya nama itu bukan datiah daripada yang dinamainya. Ini satu kaul aja. Ma'asyairah pendapatnya itu tadi. Tidak nanti ada penengah nanti. Penengahnya nanti ada supaya kita nggak keliru. Nanti ada di bawahnya. Wala buddha minal mughayyarah. Nah, jelas kalau umpama nama dengan datnya itu dibedakan, berarti pasti ada perbedaan baina syai'i wa ma huwa lahu, antara sesuatu tersebut dengan apa yang pantas dengan sesuatu. Itu li ta'addud asma, karena banyaknya nama, madihadil musamma, yang dinamanya satu, namanya banyak. Gitu. Ya Allah 99 kan asmaul husna-nya. Ya, sebab walau kana ainuhu lah taraqqa min qalanat ila ghairi dzalik minal mafasid. Nah, ini alasannya lagi. Alasannya kenapa nama dengan yang dinamai itu berbeda. Sebab kalau umpama sama bahaya katanya. Coba dah. Nar, apa arti nar? Harusnya kita ngomong nar tuh mesti kita kebakar. Badan api itu kan panas, tapi ngapa ngomong nar kita adem-adem aja. Berarti kan nar itu nama sebuah zat yang memang yang kita tahu api itu panas gitu model kan. Seharusnya kalau kita ngomong nama itu apa? Nar, harusnya kita kebakar. Kalau memang nama itu zat ya daripada yang dinamainya. Ya, betul nggak? Pisau, harusnya mulut kita kebeler. Tapi enggak. Kan pisau itu sebuah nama benda yang tajam itu. Pisau namanya, datianya bendanya itu. Berarti kalau umpama nama dengan datianya sama, berarti kalau kita ngomong pisau kebeler. Itu alasan yang ismu laisa ainal musamma. Nah, baru sini ada penengah. Lalu kita bagaimana? Tapi kan jelas tadi Asyairah berbicara seperti itu. Nah, ini ada penengahnya di antara dua kaul ini. Wa tahqiq. Yang benar mah begini bahasanya kalau kata kita. Anahu in urida minal ismi labdu. Kalau kita menyebut nama tapi tujuannya lapatnya. Kita mau ngomong nama sesuatu tapi dimaksud lapat namanya itu, bukan datnya. Maka bahwa ghairu musamma, maka nama itu bukan dat daripada yang dinamainya. Kalau tujuannya lapatnya, ya jelas ya. Kemudian
Bila kira wa idrida bi mayufamu minhu. Kalau umpama yang kita bicara satu sebut nama tapi tujuannya kepada datnya, maka itu baru bahwa ada bersama. Jadi dikala kita menyebut nama Allah, di situ dah hati kita langsung dat wujudul wujud, yaitu tujuan kita untuk menyembah dat yang wajib adanya. Berarti nyebut Allah itu dat yang dat wujudul wujud, ainul sama jadinya. Jadi nggak salah. Intinya ada pendapat Imam Asy'ariyah ismu ainul sama. Ya, jelasnya berarti yang namanya mensucikan itu pastinya hanya kepada dat, bukan kepada nama. Maka ismu ainul musamma itu kaul penengah. Kaul penengahnya seperti itu. Maka waqala Sanwani, bukan Sanwani Tangerang ya. Imam Sanwani berkata, qala Suyuti, berkata Imam Suyuti, wa makna Allah. Adapun yang menyebut Allah itu kan nama. Allah nama Jalla Jalaluh. Man taqaddama wujuduhu, maknanya berarti dat yang taqaddim, yang qadim dan yang mulia agung datnya. Wa sifatuhu, dan sifat-sifatnya. Wa amma juduhu, wa amma juduhu, dan lomannya menyebar kepada seluruh makhluk-makhluknya. Artinya pemberian-pemberiannya, nikmat-nikmatnya selalu diberikan kepada makhluk-makhluk. Jadi makna Allah itu wujudul wujud, taqaddama wujuduhu, ta'azzama datuhu wa sifatuhu wa amma juduhu. Itu makna lafaz Allah. Wujudul wujud, dan yang wajib adanya. Wujudul hakiki, wujud yang hakikat. Wa makna Rahman, jadi ini kata Imam Suyuti ya, makna Allah itu man taqaddama wujuduhu, dat yang taqaddum, qadim. Dulu kan kita udah pernah ngaji, qadim itu berarti Allah yang maha awal tapi tidak ada sekarnya. Allah yang dahulu tapi dahulunya Allah nggak ada awalnya. Beda kita punya adik sama abang, awalan siapa? Abang, tapi abang awalnya ada awalnya kapan? Borojol sama mamanya itu awal dia lahir, itu namanya ada awalnya. Dahulu abang lebih dulu dari adiknya, tapi dulunya abang ada awalnya. Kalau Allah lebih awal daripada segala-galanya, tapi awalnya Allah nggak ada awal. Itu namanya makna qadim. Paham? Nanti kenapa Allah nggak ada awalnya? Kalau Allah nggak butuh kepada apa-apa selainnya, nggak butuh tanggal, nggak butuh waktu, ya wajar lah nggak punya waktu. Kita mah karena ada awal kan waktu, akhir ya waktu juga. Allah kan nggak butuh waktu, nggak butuh awal karena waktu itu makhluk, Allah nggak butuh makhluk. Maka Allah paling awal, nggak ada awalnya, karena kalau ada awalnya berarti Allah butuh waktu, butuh tanggal kapan lahirnya. Paham? Itu mana qadim. Allah dahulunya Allah tidak ada awalnya. Beda sama kita sama orang tua dahuluan siapa? Cuman dahuluan orang tua walaupun dahulu ada awalnya. Kapan? Diberanakin sama nyai. Paham tidak mana qadim? Belum ngajinya mah qadim mah belum, kan sifat Allah itu. Ini kita baru pembukaan. Kemudian itu ada keterangan wa makna Rahman. Tadi kan abdau bismillahi wa rahmani. Adapun makna Rahman, salah satu asma Allah, salah satu nama dat yang wajib kita sembah. Rahman, man azuma ihsannya, orang yang begitu besar kebaikannya, nikmatnya begitu besar diberikan kepada hamba. Jadi kebaikan-kebaikannya itu tiada tandingannya. Itu mana Rahman. Sekalipun orang jahat tetap dikasih. Kita kan beda, ngasih pilih kasih. Allah nggak pilih kasih ngasihnya. Makanya agama ihsan begitu luas, begitu besar, begitu mulia, begitu agung pemberiannya. Saking agungnya tanpa pandang bulu, mau ahli maksiat ke, mau ahli ibadah ke, dikasih aja sama Allah.
Maka ada ulama kalau di atas suka nangis begitu, ya Allah ampuni dosaku dari segala nikmat yang kau berikan kepadaku, tapi nikmatku jadikan lantaran wasilah maksiat kepadamu. Oh, bayangin coba, dikasih golok kita yang tutup, dikasih racun kita yang diracunin. Apa kurang ihsannya itu Allah Subhanahu wa taala, maha ihsan. Wadama imtinanuhu, dan juga begitu terus tiada hentinya nikmat-nikmat, anugerah-anugerah Allah berikan kepada hamba-hambanya tanpa siapa dia. Itu makna Rahman. Jadi Rahman itu sekali lagi maknanya apa yang besar pemberiannya dan tiada henti anugerahnya. Itu makna Rahman. Adapun wa makna Rahim, Rahman dan Rahim. Man sadaqul faqah walam yuhammil dunataqah. Luar biasa Rahim itu. Dat yang menambal segala yang kekurangan, artinya dat yang selalu memenuhi kekurangan, dan dat yang tidak pernah memberikan sesuatu yang di luar kemampuannya. Dat yang tidak memberatkan beban yang kita tidak mampu. Maka maknanya sayang. Yang namanya sayang itu biasanya, coba kita kalau sayang sama seseorang nggak pernah memberatkan, nggak pernah membuat dia kesakitan, membuat dia kesusahan. Itu rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna rahim itu dat yang begitu penyayang sehingga saking sayangnya tidak menutupi hal-hal kekurangan hamba-hambanya dan juga tidak memberatkan beban yang dia tidak mampu. Itu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat Allah itu harus dibayar. Harus dibayar dengan peras keringat banting tulang. Insyaallah. Ingat lain sakatum la ajidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kata Imam Sanwani. Ya, bukan Ustadz Sanwani. At-Tanjarani bukan. Lalu waqala Ahmad Sawi. Nah, ini yang pengarang tafsir Sawi, syarah daripada tafsir Jalalain. Imam Sawi punya pendapat, wallahu, adapun lafaz Allah itu wa ismul jami, nama yang mengumpulkan. Kenapa? Li'ana jamil asma mundarijatun fi, sebab seluruh nama-nama Allah selain Allah, nama-nama dat yang wajib kita sembah selain Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, itu semuanya ada di bawah naungan lingkaran daripada lafaz Allah, Allah Jalaluh. Jadi intinya kesimpulannya, di antara Asmaul Husna, nama yang paling segala-galanya adalah lafaz Allah. Makanya orang kalau nyebut Allah akan beda rasanya. Sampai kan ada orang yang memberikan Allah, siapa ada ini kita tahu, almarhum Habib Munzir. Beliau tuh kalau habis dakwah pasti nyebut Allah, 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 Allah. Bahkan kemarinnya sama ahli sufi, itu kalau sudah sampai kenikmatan dikir gitu. Allah itu yang, nama Allah itu yang paling mulia, paling agung. Bahkan dalam ilmu nahwu disebutnya a'raful ma'rifat. Nama, satu nama yang paling ma'rifatnya isi ma'rifat. Itu lafaz Allah. Itu diartikan oleh Imam Sawi, Ahmad Sawi. Kemudian oleh beliau warahman, adapun Rahman, beliau mengartikan, memaknakan ay al-mun'im bijami'in ni'am, Allah yang memberikan nikmat dari seluruh nikmatnya. Jadi begitu luas nikmat Allah intinya. Raja Rahman itu dat yang memberikan segala nikmat, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Arti segala nikmat yang kecil maupun yang besar, itu makna Rahman. Allah yang memberikan nikmat dari yang kecil sekali sampai yang besar sekali, itu makna Rahman oleh beliau. Ya, baik itu madunyawiyatan wa ukhrawiyatan, baik masalah nikmat yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat, diberikan seluruhnya oleh Allah, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu nggak bakal habis. Kebaikan Allah nggak ada habisnya,
baik dohiriyatan, nikmat dohiriyah, wa batiniyatan, dan nikmat batin. Wa rahim, adapun nikmat, adapun makna rahim oleh beliau awa almun imbija bidaqo ikinam. Nah, kalau yang namanya rahim maknanya dat yang memberikan nikmat yang kecil-kecil, nikmat yang kecil. Ya, kalau kita bilang mungkin bonus dari nikmat yang asal. Nikmat yang kecil-kecil, seperti mana nikmat yang kecil-kecil, baik dunia maupun akhirat ataupun dunia ataupun batin. Wadaqaik, adapun nikmat-nikmat yang kecil-kecil maksudnya apa? Mata paruat anil usul, yaitu cabang dari nikmat asal. Pengen tahu nih kita, nikmat asal ada nikmat cabang. Apa sih maksudnya? Alatiyah jalail, yaitu nikmat yang gede-gede, nikmat asal itu. Seperti mana nikmat kecil-kecil? Kita udah beriman belum? Alhamdulillah, ngakui kalau kita udah beriman belum? Udah. Tambah imannya. Maka tambah iman itu rahimnya Allah. Jadi kita diberi iman, itu rahmannya Allah. Tambah iman, itu rahimnya Allah. Kita dikasih hidup enggak nih? Hidup. Nikmat itu rahmannya Allah. Kaya itu lebih dari hidup. Kaya itu cabang dari hidup. Berarti kaya itu disebutnya nikmat dari rahimnya Allah, sifat rahimnya Allah. Jadi hidup rahmannya Allah, kaya itu rahimnya Allah. Kita wujud enggak nih? Wujud, ganteng. Wujud itu rahmannya Allah, ganteng rahimnya Allah. Wujud itu nikmat asal, ganteng mah nikmat tambahan. Kita ini kebanyakan irinya sama nikmat tambahan. Kita kurang bersyukur sama nikmat asal. Harusnya kita yang paling kita syukur itu nikmat asal. Apa? Tercipta, ini nikmat asal. Urusan kita kecil-kecil mah. Jadi kaya itu bukan nikmat besar, nikmat kecil. Ganteng nikmat kecil, gagah nikmat kecil, cantik nikmat kecil, punya segala punya nikmat kecil. Nih yang nikmat besar apa nih kita dicipta ini nikmat besar ini yang harus kita syukurin mah harusnya nikmat yang besar dulu. Kita mah lupa sama nikmat besar, ingatnya mah yang kecil mulu. Jadi yang ada iri mulu. Betul apa enggak? Betul. Jadi yang harus kita syukur nikmat besar. Apa nikmat besar? Tercipta kita. Lebih dari besar itu kaya. Tercipta kaya, tercipta ganteng, tercipta tenar, tercipta jadi kiai, tercipta jadi ulama, tercipta jadi jadi lurah, jadi apa. Itu mah nikmat kecil, nggak perlu diiriin. Yang perlu kita syukurin mah yang gede, harusnya nih kita tercipta. Alhamdulillah. Kita mah lupa sama wujud, ingatnya sama kaya doang. Salah kita mah caranya juga, bersyukur salah cara kita. Nah, seperti tadi nikmat yang kecil-kecil, nikmat asal wujud, nikmat kecilnya tadi alim, cerdas. Ini kata Imam Zuhri. Jadi nikmat yang kecil-kecil. Jadi kalau rahman itu nikmat yang besar-besar Allah berikan. Kalau rahim itu nikmat yang kecil-kecil, cabang dari yang besar. Maka seperti mana ziyadah bil iman, kita hidup dikasih iman. Iman yang ada sama kita itu nikmat besar Allah. Sebab nggak semuanya orang hidup di dunia itu beriman. Tambah imannya. Tambah kuat imannya. Berarti tambah iman itu nikmat kecil dari Allah. Paham? Kemudian nikmat wujud. Alim, punya ilmu, maka alim itu nikmat kecil. Jangan sombong. Kecil. Kaya nikmat kecil, jangan sombong. Itu nikmat kecil. Sombong. Kita ini semua salah kaprah. Wal marifat, bahkan marifat jadi wali. Itu tambahan dari wujudnya. Tambahan dari imannya.
Dari iman tambah iman, dari iman punya ilmu, dari iman jadi marifat. Wa taufik wal afiyah, bahkan taufik itu nikmat tambahan dari Allah. Apa taufik? Kekuatan yang Allah berikan kepada hamba untuk bisa melakukan perintah Allah. Makanya itu mah bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat. Itu nikmat tambahan dari iman kita. Jangan sombong. Makanya pantas kalau kata Kiai, lu walaupun ngaji lu rajin, tapi kalau lu mandang sebelah mata sama preman di pinggir jalan yang nganggus maghrib daripada main gitar, tapi lu mandang sebelah mata, lu salah juga. Itu nikmat kecil. Taufik nikmat kecil, masya Allah. Iman yang aslinya mah asal tuh nikmat iman itu. Adanya iman, adanya taufik cabang dari iman. Artinya nikmat kecil dari keimanan. Kemudian mana lagi? Wal afiyah, sehat. Ya. Bahkan wasami wal basor, melihat, mendengar, itu nikmat kecil. Ya. Artinya begini, nikmat asli Allah berikan pendengaran. Lebih dari pendengaran itu nikmat kecil. Bahwa bisa mendengar lebih dari kebiasaan orang mendengar, itu kelebihan itu nikmat kecil, maka jangan dibanggain. Bisa ngobatin orang, bisa ngapa-ngapain, itu namanya nikmat kecil. Hadatis sami wa hadatil basor, melihat itu nikmat asal, itu yang perlu kita syukuri. Kita punya melihat, terus ada kelebihan dari melihat, tembus pandang umpama, itu berarti kelebihan itu namanya nikmat kecil. Intah, selesai kata Imam Sawi. Lalu ada lagi pendapat. Pendapatnya banyak, memaknakan Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya banyak. Banyak pendapat, tapi intinya sama. Bahkan kalau kita ngaji lugat Jawanya itu ya begitu. Bismillahi kalawan nyebut dengan Allah kang ora liyane, Rahmani kang maparin nikmat agung ing dalam dunia lan akhirat. Itu maknanya. Ar-Rahimi kang mapari nikmat cilik ing dalam akhirat balaka. Memang benar, jadi lugat Jawa itu ya benar memang masuk tujuan makna daripada ulama pendapat ini. Nanti ada lebih tafsirnya. Waqala, berkata lagi Ahmad Malawi. Sekarang Imam Malawi, Ahmad Malawi. Kalau wallahu maknanya semua sama. Hingga beliau mengartikan warahman, makna rahman itu ablagu minar rahim, lebih daripada rahim. Kok begitu? Ya, kata beliau alasannya kenapa? Li'ana ziyadata, karena yang namanya tambah ahadi satu huruf mutafaqaini istiqaqan, yang satu kemustakannya, maka itu dia akan punya nilai lebih. Lapat rahim sama lapat rahman itu satu mustaq, satu cetakan dari lapat rohuma, dari fi'il madhi rohuma. Bahwa rohmanun, bahwa rohimun, sama-sama isim fa'il. Cuman perbedaannya hurufnya. Coba lapat rahim sama rohman, mana banyakan hurufnya, lihat. Banyakan Rahman, makanya pantas kalau kata beliau Rahman itu lebih luas maknanya, lebih banyak. Makanya maknanya kang mapari nikmat cilik in dalam dunia dan akhirat. Jadi akhirat dan dunia diberlakukan Rahmannya Allah. Cuman kalau Rahimah cukup di akhirat doang, di dunianya enggak. Sebab itu orang-orang pilihan nanti dapat rahimnya Allah. Maha pengasih dan maha penyayang. Setiap yang dikasih belum tentu disayang, tapi setiap disayang jangankan dia minta udah dikasih. Bedanya begitu. Setiap yang disayang belum tentu, setiap yang dikasih belum tentu disayang, tapi setiap yang disayang udah pasti dikasih. Buktinya, ayo kita buktiin. Ada nggak? Ada. Bocah sejam jajan dapat 3 jam jajan, babunya kalau ngomel jago, duit mulu tapi dikasih. Ngomel duit mulu tuh, tentang sayangnya tuh ya, nggak ada sayang ngasihnya pakai gedek, bukan kasih sayang jadinya. Lo bayangin coba ngasih pakai ngomel,
Kasih mah ngasih tapi megang sapu. Berarti kan ngasihnya gedek, nggak sayang. Maka setiap yang dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau udah disayang, jangankan dia nggak minta, belum minta aja udah dikasih. Itu surganya Allah. Rahim itu ya surganya Allah. Allah. Itu makna daripada Rahman dan Rahim. Ablak, Rahman itu lebih ablak, lebih banget, lebih sangat maknanya daripada Rahim, karena tadi jumlah hurufnya berbeda. Gitu. Tadulu ala ziyadatil makna. Jelas tambah huruf akan tambah pula maknanya. Semua bahasa Arab begitu. Coba aja dah. Karuma maknanya mulia. Tambahin satu huruf hamzah aja. Akroma bukan mulia lagi, memuliakan. Nambah nggak? Nambah. Doroba, dorbun, mukul. Bahkan tambah harkat doang. Doroba sudah mukul. Udah baca ada tambahan sudah. Dorbun mukul, tambahin alif tengah-tengah. Doribun yang mukul, tambahin pakai yang. Udah banyak mananya. Jadi tambah huruf tambah makna, itu bahasa Arab. Ya. Pariha bahagia, tambahin tasdid. Parraha membahagiakan. Udah beda aja lagi. Tambah huruf tambah nah itu kaidah bahasa Arab ya seperti itu. Ini pendapat Imam Ahmad Malawi. Liana maknahu al-mudim haqiqi al-balik birahmah gayat tauba wa dhalika la yusadiqu ala wa ta'ala barraja ba'dum alamiyatuhu walamadal ala jalailin ni'am. Nah kalau memang kenyataannya lafaz Rahman itu yang memberikan nikmat yang besar-besar, nikmat asal, maka dzikrul Rahim disebutkan lafaz Rahim untuk lawannya mendapatkan nikmat yang kecil-kecil. Paham nggak? Jadi nggak Bismillahirrahman tapi ada Rahimnya. Tujuannya tadi dapat yang gede juga dapat yang kecil. Tujuannya kita hidup supaya ada nilai lebih dari hidup kita, cuma dari hidup kita jadi bahagia. Bahagia itu nikmat kecil dari hidup, dari wujud. Adanya wujud kita itu nikmat yang gede. Nikmat kecil dari wujud tadi kaya, ganteng, gagah, punya pangkat, jadi kiai, jadi ulama, jadi wali, itu nikmat kecil. Yang gede mah itu wujudnya kita. Kita suka irinya sama yang kecil-kecil, itu salahnya kita. Mindset kita ke situ mulu mandangnya. Ya. Coba kalau semua kita satu pandangan apa? Syukur nikmat yang besar-besar. Nggak ada yang iri-irian itu, jemu kaya kayak jemu miskin. Sebab itu semuanya nikmat kecil. Ngapain pakai dibangga-banggain? Nikmat kecil pakai bangga. Untung masih hidup. Kan begitu bahasanya. Kemudian innamat tughadhu bi itibaril kamiyah, dan juga kenapa lafaz Rahman ini dikatakan nikmat yang besar? Boleh jadi satu karena melihat yang diberi. Saya pengen tanya, nikmat yang diberi oleh Allah di alam dunia banyak apa enggak? Banyak. Allah tanpa pandang bulu. Coba kita lihat Allah berikan nikmat di alam dunia buat makhluknya. Ya, karena melihat banyak jadi sehingga disebut nikmat yang gede. Padahal pada hakikatnya nikmat yang paling gede ya surga. Kenapa dunia disebut nikmat yang paling gede dengan rahmannya Allah? Makna rahman itu ya karena bukan ngelihat fisik nikmatnya, tapi melihat yang diberinya. Siapa? Hamba Allah. Yang diberi siapa? Kafir dikasih, mukmin dikasih, maksiat dikasih, ahli ibadah dikasih, tukang zikir dikasih, yang kagak zikir dikasih, tukang ghibah dikasih, semuanya dikasih sama Allah. Ngelihat yang diberi itu saking banyaknya tanpa pandang bulu, maka disebut nikmat yang gede. Rahman itu makna yang memberikan nikmat yang gede karena melihat yang diberi begitu banyak dan tanpa pandang bulu.
Yang nyembah Allah dikasih, yang kagak nyembah Allah dikasih. Tukang maksiat dikasih, yang kagak maksiat dikasih. Semuanya dikasih tanpa melihat. Cuman tetap kalau kata ahli tasawuf tetap ada bedanya. Ya pasti ada bedanya lah. Yang maksiat dikasih, yang gak maksiat dikasih. Pasti beda nilainya. Nilainya pasti beda. Betul apa enggak? Iya nggak bakal sama. Kalau sama ya rugi kita. Yang tukang yang beriman imannya sama sama yang kafir, nggak mungkin sama. Pasti berbeda. Nilainya beda. Kalau kita nilainya nikmat diberikan kepada ahli ibadah, itu namanya karunia. Kalau dikasih sama orang yang bukan ahli ibadah, namanya istidraj. Beda. Kalau nikmat sama, rasanya sama. Rasanya sama. Poinnya yang beda. Nilainya. Kita mau poinnya 100%, dia poinnya 0,000. Poinnya itu yang beda. Rasanya sama. Kayaknya orang Islam kaya, orang kafir kaya, sama-sama kaya. Cuman beda nilainya. Beda nilai. Ono merupakan karunia, ini merupakan penghinaan. Ono merupakan. Jadi orang muslimah dikasih nikmat itu kemuliaan. Kalau orang kafir dikasih nikmat itu penghinaan. Paham? Kan dikasih itu ada yang menghina, ada yang mulia. Mana ngasih yang mulia? Pakai tangan kanan dan diberinya pun tanpa dilempar. Ambil, kita terima. Ada yang ngasih pakai penghinaan, ada. Tuh ambil, dibuang ke tanah. Itu namanya ngasih penghinaan. Itu ibarat kayak begitu modelnya. Jadi orang kafir itu kasih nikmat, tuh makan. Orang Islam enggak pakai baik, terima. Nih terimain. Gitu. Baik namanya ngasihnya. Itu jadi beda nikmat, beda nilai antara nikmat yang diberikan ahli ibadah dengan nilai nikmat yang oleh ahli maksiat. Nah ini dilihat daripada banyak penerimanya sehingga disebut Rahman itu dat Allah yang memberikan nikmat yang gede, saking gedenya karena melihat penerimanya. Gitu. Yaumul mu'min wal kafir. Warahim, adapun rahim itu maknanya al-akhirah, artinya nikmat yang ada di akhirat. Kenapa disebut nikmat kecil? Tapi pada hakikatnya nikmat paling besar surga itu. Ya kan Allah nyiptain nikmat sebegitu banyaknya, di dunia cuma dilempar cuma satu. Satu itu semuanya kebahagiaan nikmatnya. Semua kebahagiaannya. Nikmat akhirat 99 nyumpuk di surga semua. Di dunia satu dibagi-bagi, manusia kebahagiaan. Dibelah-belah, cicak kebagian, semut kebagian. Tapi luar biasa rasanya. Dicoba kita dikasih nikmat sehat, duit banyak, ngopi di pinggir pantai, berduaan, nikmat enggak? Oh, udah lupa sama lautan, lupa sama daratan, lautan juga lupa. Dunia milik berdua ya. Itu padahal 51 dibagi-bagi. Bayangin coba rasanya, ini 99 di surga nyumplek semua, coba bayangin itu rasa kayak apa? Oh, lebih-lebih dari ngopi di puncak, lebih-lebih dari kebahagiaan yang orang punya di alam dunia ini. Makanya di akhirat mah nggak ada yang punya. Ya bayangin 99, siapa yang punya rasa kayak begitu? Nggak ada sebelum masuk surga mah. Itu lafaz rahimnya Allah disebut nikmat yang kecil ya karena jumlah yang dikasih sedikit. Kenapa? Di sini jelaskan la yukhassul kafir. Orang kafir mah nggak dibagi. Di akhirat mah dunianya doang dibagi, di akhirat mah ya cuplokin ke neraka. Nah, ada juga dilihat makna Rahman itu makna gede dan Rahim makna kecil karena dilihat daripada sifatnya gitu. Sifatnya kita suka ngomong ini ya Rahmanad dunya, bukan ya Rahimud dunya, ya Rahmanad dunya wa ya Rahimud dunya, Rahman dunya wal akhirah wa Rahimud dunya. Jadi bahasanya begitu, ya Rahmad dunya wal akhirah wa Rahimud dunya li anani'am ukhrawiyah kula jisamun. Sebab kita tahu yang namanya nikmat akhirat itu semuanya jisamun, besar, gede. Wa amal dunia, dan ada pun nikmat dunia itu pajalilah ada sifat gede, wa akhirah dan ada sifat yang hina. Jadi pemberian-pemberian Allah yang ada di alam dunia itu ada dua bentuknya. Jalilah besar, ada akhirah yang kecil. Kalau di akhirat nggak ada yang kecil, besar semua.
nikmatnya mulia semua. Dan di akhirat mah ada yang dihinakan. Qala Baidawi, nah kalau Imam Baidawi wa ni'amullah ta'ala wa in kana tusa, kata Imam Baidawi tetap walaupun nikmat Allah itu yang kita tahu kan la tusa, nggak bisa dijumlah dengan kalkulator. Siapa yang tahu nikmat Allah berapa besarnya, berapa banyaknya? Nggak ada, la tusa, nggak bisa dihitung dan nggak bisa kehitung nikmat Allah itu. Tetapi tetap tunhasaru fi jinsaini, terbagi kepada dua jenis. Jadi secara keseluruhan globalnya nikmat Allah la tusa, nggak bisa ada yang menghitung seberapa banyak nikmat Allah. Dan tetap kata musannif di sini, kata beliau, yang tidak terhitung itu tetap dua bagian. Satu duniawi, bentuknya duniawi, nikmat duniawiyah, wal ukhrawiyah, dan yang kedua nikmat yang bentuknya ukhrawiyah. Gitu bentuknya ukhrawi. Pak duniawi, adapun nikmat duniawi, nikmat yang bentuknya duniawi itu wahbiyun wa kasbiyun, dua sifatnya. Jadi nikmat yang diberikan di alam dunia ini bentuknya ada dua. Satu wahbiyun, pemberian Allah, wa kasbiyun, artinya kalau wahbi itu pemberian langsung dari Allah. Ada wa kasbiyun, pemberian Allah tapi melalui usaha, melalui sosial, melalui syariat. Itu bentuk duniawiyah. Jadi nikmat Allah yang tidak terhitung itu terbagi dua bagian. Satu duniawiyah, dua ukhrawiyah. Yang bentuknya duniawi terbagi dua. Ada yang bentuknya wahbi, pemberian langsung Allah tanpa pakai usaha, wa kasbiyun, dan juga bentuknya kasbi, nikmat yang diberikan kepada hamba tapi pakai usaha dulu. Kita pengen punya nikmat ilmu, pakai ngaji dulu, mati-matian, makan ngantri, tidur ngantri, berak ngantri, segala ngantri jadi santri, pengen punya ilmu, baru dikasih nikmat ilmunya pakai usaha dulu. Gitu. Pal wahbi tetap, lalu yang wahbi yang pemberian Allah juga ada dua. Kismani ruhaniyun, yang pertama bentuknya ruhani. Mana? Karena ruh, kayak ditiupnya ruh, kayak kita punya jasad dikasih ruh. Pemberian Allah berupa ruh itu pada jasad kita, itu namanya bentuknya ruhani, sifatnya duniawi. Kemudian bil abdi wa isyrafu bil abdi, dan kemudian Allah terangkan itu manusia ruhnya bil akli, dengan akal, ruhnya dengan akal, dikasih akal. Akal itu berarti termasuk wahyun, pemberian Allah tanpa pakai usaha. Memang pernah ada kita minta akal pakai usaha? Enggak, akal mau dasarnya kita langsung dikasih. Cuma-cuma, maksudnya itu pemberian cuma-cuma wahyun itu. Wa mayatbahu minal qawi, dan juga apa-apa nikmat yang ikut daripada akal itu sendiri. Mana? Seperti kalfahmi, punya pemahaman dari akal itu. Wal fikri, kemudian punya pikiran. Ada pikiran, itu namanya pemberian Allah cuma-cuma dari akal itu sendiri. Wanuku, dan berpikir. Wajismani, yang kedua bentuknya jismani, tadi ruhani, sekarang bentuknya jismani. Mungkin kalau ruhani itu bentuknya batiniah, kalau ruhani itu bentuknya jasadiyah, jasad. Jismani seperti mana? Kahul badan, nih Allah berikan badan. Badan ini diberikan oleh Allah kepada kita yang namanya si Ana umpama, itu pemberian cuma-cuma ini badan. Insyaallah nikmat yang diberikan tanpa usaha. Ada orang punya badan pakai usaha. Kali cetak dulu apa jam usaha jual apa baru beli badan, enggak kan? Cuma-cuma Allah beri. Namanya pemberian jismani. Wa qawi, dan juga diberikan kekuatan, tenaga. Wal qawi ala tufi, dan diberikan kekuatan pada badan kita, tenaga. Walhad, atau sifat-sifat alidalahu, yang sifat-sifat terjadi sama badan kita. Mana? Minasihat, sehat. Sehat itu terjadi pada badan kita, itu pemberian Allah. Bentuknya bentuk cuma-cuma ya, cuma-cuma sehat itu. Wa kamil atau kesempurnaan badan kita, alhamdulillah sempurna badan kita, nggak ada yang gempor, nggak ada yang mata di depan satu, di belakang satu, enggak, sempurna. Biasanya takwim. Itu pemberian Allah yang bentuknya cuma-cuma. Wa kasbi, adapun ada pemberian Allah yang kasbi, yang perlu pakai usaha dulu. Kalau pengen pakai usaha dulu. Jangan cuma pengen doang, usaha enggak. Mana tazkiyatun nafsi, pengen hati kita bersih. Ya harus susah. Caranya gimana? Cari ilmunya. Paham?
pengen bersih hati, pengen ikhlas, pengen qanaah, pengen ridho, pengen ikhlas, pengen segala-gala sifat baik-baik, tapi nggak ada usaha, nggak bakal bisa. Pembersihan hati dari sifat-sifat yang hina-hina, yang buruk-buruk. Wa tahliyatuha bil akhlaqil rahmatiyah, dan ingin memperhiasi diri hati kita dengan akhlak-akhlak yang diridhai Allah yang mulia-mulia. Itu pakai usaha, nggak bisa pakai ujuk-ujuk, enggak. Ujuk-ujuk ikhlas enggak. Aku ikhlas saja itu aja udah salah. Wa tajin badan, perhiasan badan, pakai usaha. Baju ujuk-ujuk ada. Enggak kan, beli dulu di pasar. Lu beli pakai apaan? Baju itu hakikatnya pemberian Allah, tapi pakai usaha. Cuman kita kebanyakan ngaku dewek, ini hasil gua. Allah nggak diikut sertakan. Padahal nggak ada yang bisa menceritakan sesuatu kecuali Allah. Kayak baju itu dia yang bikin, kayak baju itu dia usaha dia sendiri. Ini yang salah. Padahal tazin badan itu, perhiasan badan itu, memperindah badan itu, pakaiannya, apanya, itu semua hakikatnya pemberian Allah, cuman bentuknya kasbiyun, pakai usaha. Kalau tadi mah pemberian Allah tanpa usaha, wahbin namanya, wahbiyun, gitu. Kemudian biadil matbu'ah wal hulyah mustahsanatu, dan atau perhiasan itu disebutnya memperbaiki. Wa usuljah, bahkan menghasilkan derajat mulia. Jadi RT itu bukan karena dia banyak yang kenal, sehingga seakan-akan mau jadi RT kan keringat gue sendiri ini, gue yang pawai, gue yang modal segala-galanya. Dia nggak tahu kali itu nikmatnya itu bentuknya kasbiyun, pemberian Allah tapi lu pakai usaha. Sombong banget, baru jadi RT udah mengklaim ini hasil gua, ini hasil jerih payah gua. Allah nggak ikut serta. Ada yang begono? Apa aja ini mah kemudian mau jadi kiai ke jadi apa? Jadi kiai hasil jerih payah gua. Bukan. Semua juga pemberian Allah, intinya mah kasbiyun, cuma bentuknya kasbiyun. Jadi kaya, wah ini makan keringat gua banting tulang ya, pergi pagi pulang malam pergi pagi, wah hasil gua ini kaya juga. Itu nikmat Allah bentuknya kasbi, diberikan kepada kamu bentuknya pakai usaha dulu. Ngaku-ngaku dewek, kita mengklaim 100% milik kita, salah aja lagi kita. Itu namanya nikmat bentuk kasbi. Ini kalau udah ngaji kan namanya kita apa? Mau berarti nikmat Allah, ada yang cuma ada yang berusaha. Jadi kita sadar diri jadinya, nggak mengklaim 100% hasil kita, enggak. Semuanya intinya mah hakikat milik Allah, punya Allah. Hanya bentuknya kasbi aja. Ya, nah itu. Kemudian walmal, harta tadi kaya, sama itu juga pemberian Allah, tetapi melalui kasbi, kita pakai keringat dulu. Kenapa itu semua hakikat milik Allah? Nggak ada tuh keringat ngasilin duit, nggak ada. Kalau keringat bisa bikin duit, mungkin kita paling banyakan keringat. Betul nggak? Tapi kan Allah yang beri, bukan keringat yang beri. Keringat mah itu mah beda halnya dengan rezeki, dengan harta. Harta keringat. Banyak orang nggak keringetan, artinya banyak orang yang keringetan banyak tapi dia kagak gabung. Berarti kan jelas keringat itu bukan menghasilkan duit, bukan menghasilkan uang berupa uang. Tentunya semua pemberian dari Allah. Istilahnya begini, nikmat min Allah tarajul minan nas. Nikmat dari Allah tarajulnya minan nas, pakai usaha. Ya, itu salah satunya. Wa ukhrawi, adapun nikmat ukhrawi ayyum farama faratu minal abdi. Nah, nikmat ukhrawi bentuknya di mana? Yaitu dapat pengampunan dari Allah dari apa-apa yang kita main-main dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yurdi anhu, dan keriduan Allah yang Allah berikan kepada hamba itu juga merupakan nikmat tapi bentuknya ukhrawi. Itu. Ya, wa yaquhu fi a'iliyin, bahkan Allah persiapkan surga iliyin buat hambanya, berarti juga merupakan nikmat ukhrawi. Jadi surga itu tempat buat orang-orang pilihan Allah, itu merupakan nikmat ukhrawi.
bahkan ma'al malaikatil muqarrabina abadan abadin abadal abidin, dan ditempatkan di surganya Allah bareng sama malaikat itu selama-lamanya tanpa ada batas tanggal 1 sampai 30. Nggak ada di akhirat, nggak ada tanggal, nggak ada tanggal ya akhirat. Kalau ada tanggal berarti ada yang jualan. Masa iya di akhirat ada yang jualan kalender gitu? Nggak ada. Wa qalu nadim, ada ucapan musannif dalam kitabnya tadi mana ada imil isani, itu maknanya ay mutatabiul aqta wal in'am, iqta wal in'am, yaitu terus menerusnya pemberian Allah tanpa ada hentinya, mingguerin selam tanpa terputus. Jadi pemberian Allah tanpa terputus. Jelas kita ini dari mulai detik merem, mata merem sampai detik pertama mata melek, nikmat Allah itu udah miliaran tak terhitung. Jangan jauh-jauh dah kita pikir aja nikmat kita. Ini anggota badan kan banyak saraf. Banyak gak saraf? Itu saraf kita pada berantem gak? Nggak ada, mereka kerja masing-masing, udah pemberian dari Allah. Itu nikmat luar biasa. Kita mah jangan coba dah kita kagak syukur aja nikmat Allah, satu saraf ada yang belagu gitu. Di jantung saya pernah nanya, dokter yang nama jantungan gimana sih? Dikasih unjuk ronsenanya nih jantungan. Itu nggak pirak bahasanya, urat yang kejepit cuman kagak ada setengah senti, jantungan. Otak kita ada saraf 200, semuanya kerja masing-masing, satu aja yang belagu, gila. Jadi gila coba dah. Jadi ada kurangnya. Masya Allah, nikmat itu luar biasa, nggak terhitung dan tiap. Kita mah kebanyakan lupa sama nikmat asal itu kita mah. Ini saraf berapa juta di badan kita, nggak ada tuh yang pada berhenti aku capek, kagak. Semuanya kerja masing-masing. Coba aja belagu sekali aja, kagak hidup kita, mati sekarang juga. Padahal yang slack cuma satu saraf doang, nggak ada manfaatnya kita. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sudah mengatur makhluknya sedemikian dengan sempurnanya, dengan yang maha sempurna, menyempurnakan semua makhluk-makhluk yang untuk menjadi kenikmatan buat hamba-hambanya, terutama yang namanya manusia. Cuman orangnya suka lupa. Mata ada saraf nggak? Ada yang belagu satu. Coba masuk ruang operasi miliaran itu dana. Satu saraf 1 miliar. Ini ada 200 saraf. Kalau 200 semua pada belagu. Berapa mahal harga nikmat Allah yang harus kita bayar? Bayangin coba itu. Tetapi Allah tadi dibilangin Maha Rahman dan Rahimnya Allah, cukup kau bersyukur akan nikmatku. Masya Allah, udah luar biasa. Ini kita ngaji, ini bersyukur akan nikmat Allah. Ini kita ngaji bersyukur akan nikmat Allah. Luar biasa, sekujur badan kita semua hamba-hamba Allah ini, semua yang ada pada badan kita titipan, semuanya ibadah. Ngaji mah tidurnya aja ibadah. Mata makhluk Allah lagi ngaji jam merem ibadah dihitung. Bayangin coba, meremnya aja si mata jadi ibadah. Berapa saraf semua ibadah di mata, berapa saraf ibadah semua di pala, berapa saraf ibadah semua di anggota badan kita. Masya Allah. Wa in ta'udu la tuhsuha. Kalau kau ingin hitung-hitung nikmatku, nggak bakal kau bisa menghitung. Walaupun pakai kalkulator yang paling canggih-canggihnya kalkulator, nggak ada yang bisa menjumpai nikmat Allah. Ini Maha Rahman dan Rahimnya Allah, luar biasa. Maka lapat Rahman dan Rahimnya Allah pada hakikatnya semua adalah keluar biasaan. Allah menunjukkan keagungannya kepada hamba-hambanya dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Dan pada hakikatnya pula kita mengadakan pengajian ini adalah sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah kasih Rahman kita tercipta, dikasih Rahimnya Allah, rajin ngaji. Itu koiknya daripada nikmat Rahmannya Allah. Rahmannya kita tercipta, Rahimnya kita rajin ibadah. Masya Allah, semuanya kita syukurin. Yang gede kita syukurin, yang besar kita syukurin, apalagi. Ini udah selesai ngajinya, 1 bed. Cuman nanti baca bednya kita tetap 10-10 aja, supaya nanti ngaji bednya belum, tapi bednya udah hafal. Gitu lah. Cuman nadanya doang, nadanya itu yang katanya yang ini aja katanya, yang dari Majlis Mustafa.
Mustafa ya? Iya. Majlis Nur Mustafa Ja'far. Abdau bismillahirrahmanirrahim wa birahmatihi insani. Kalau mustaqbilnya begini, mustaqbilnya kan 6 kali. Mustaqbilun, 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 mustaqbilun. Itu nada notnya. Ya, bisa buka HP-nya yang punya HP, yang punya HP nonton sama yang sebelah. Kita kompak baca semua tabarukan. Ini kan kemarin kita udah tahu sabab nuzulnya ini. Ini yang nadom ini sebetulnya bukan kin musonif mah yang nulis. Ini nadom langsung dari Rasulullah. Talakinya musonif dalam mimpi dikasih nadoman syair tentang tauhid. Langsung Rasulullah ini yang ngasih ilmunya, nadomnya, syairnya. Jadi syair Rasulullah aslinya. Gimana coba atau ayo buka dulu dah. Kalau bisa mah didengerin lu sekali. Bismillahirrahmanirrahim wa birahim da'ibil lisani walhamdulillahil awwali wal akhir baqi bila taruli summa salatu wa salamu samada ala nabi khairi man wa ala wa alihi wa sahbihi semuanya baca, buka HP-nya. Jadi manfaatnya banyak nih gitu pada saya. Satu manfaatnya kita yang kurang bisa baca Arab jadi bisa. Jadi bisa. Ya, jadi bisa. Kemudian yang suaranya pales, mungkin sering-sering nadom suaranya jadi cakep. Sekali lagi. Enggak usah malu, Rasulullah suka syair. Sekali lagi, ulang lagi. Ulang ya, perhatiin dengerin ya. Rasulullah suka syair. Rasulullah suka syair. Kita malu bersyair. Rasulullah aja seneng. Ada kita nih yang muda-muda kita yang kalau bersyair itu malu. Baca marhaban malu, ada. Ayo 1, 2, 3. Abdau bismillahirrahmanirrahim wa birahim daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'awuli summa salatu wa salamu samada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'in sabila dinil haqqi ghayra muhtadi wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Udah sekarang begini aja dah. Ini karena masih pada kagok. Saya pengen kalau bisa mah, ini kan ada yang menyapai dia kagakmu, kalau bisa mah dicetak Arabnya aja dibiarin. Terus pada ngikutin kan. Kalau kita malakin aja ya Arabnya aja. Iya Arabnya aja. Paling dapatnya 2 lembar. Ini kita 57 betul. Ngitung-ngitung belajar ngaji. Kalau Latinnya ntar yang dibaca bukan Arab tapi Latinnya. Kayak orang suka baca Yasin pakai Latin. Nggak tahu zo ntar bacanya. Nggak tahu nggak tahu fa, nggak tahu pa, itu karena bacanya Latin. Nah jadi ntar Arabnya aja. Jadi yang kurang lancar baca nanti lama-lama lancar. Insya Allah ntar lama-lama lancar, saya yakin. Pasti Insya Allah lama-lama lancar. Itu. Ya. Kalau nadanya nanti kita pasin lagi. Ini kan masih ada yang bisa diangkat. Abdau bismillahirrahmanirrahim wa birahim daimil lisani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhir bila ta'awuli thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qawada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'in sabila
begitu ya. Mustaqbilun, 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 mustaqbilun. Mudah-mudahan nanti kesannya kita kompak bisa baca Saira ya. Aki-aki lagi Satu lagi kelebihan yang namanya kitab syair itu lebih mudah dihafal. Jadi Arab itu ada dua model, ada syair, ada nasar. Kalau nasar itu tanpa not, kalau syair pakai not. Ini syair namanya. Beda antara ngapal syair sama nasar. Kalau nasar sulit. Quran itu bentuknya nasar, sulit dihafal. Ayo, ngomong ada yang ngapal Quran? Ada saya. Nasar bentuknya, tapi kalau nadom, insya Allah jangan usah dihafal, sering dibaca aja hafal. Mudah dihafalnya nadom itu mudah, paling mudah daripada nasar. Iya. Kita dikasih lagu dangdut, sekali dengar hafal. Syair bentuknya. Coba dikasih pidato, atau suruh baca undang-undang, bentuknya nasar itu undang-undang. Sekali baca, dua kali baca, 10 kali baca, masih sekali kita nggak hafal tuh undang-undang. Bentuknya nasar. Coba lagu Bang Haji Omay Rama. Sekali dengar, dua kali dengar udah hafal. Bentuknya nasar, bentuknya syair soalnya. Maka sengaja bentuknya syair itu biar apa? Soalnya kalau kita ngapal sifat 20 bentuknya nasar, pada puyeng. Apalagi ngapal nama Nabi 25. Ayo coba. Ini mah syair enak, terada semua jumlah Nabi sih pakai bahasa pakai lagu. Biar gampang ngapalnya. Itu wajib hukumnya. Malaikat 10 ribet ngapalnya. Istri Nabi ribet ngapalnya. Anak Nabi siapa-siapa ribet ngapalnya. Ada bentuknya nadom. Jadi enak. Kalau tanya ada berapa nama mereka 10, baca aja nadomnya. Nanti ada di sini. Tujuannya begitu, biar semuanya hafal. Jadi nggak ada yang nggak hafal. Paham kan? Selama ini kan kita tahu pasti jumlah 20 nama Nabi ada yang hawar-hawar. Ada bidis sampai Nabi Muhammad SAW. Ini bentuknya nadom, dilaguin hafal, enak begini. Ya, sambil ngajak main anak juga bisa dimadumin. Ya, biar anak anteng. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ini mah nggak ada setoran, nggak ada. Kalau setoran mah